Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa hasukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala bentuk kebaikan ini menjadi jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengawali wa'idhah subuh Rabu ini, saya ingin menyampaikan berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Sutra binti Haji Nasir di Makassar, dan insya Allah akan dikebumikan pada hari ini di pekuburan umum Lepangan, dan sebelumnya disalati di Masjid Al-Markaz Darul Istiqamah, Jalan Bulu Lohe. Alamat rumah duka Jalan Bulu Lohe, depan SMP 5. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Sutra binti Haji Nasir tadi malam di Makassar, dan insya Allah akan dikebumikan pada hari ini sesudah salat zuhur di pekuburan umum Lepangan, dan sebelumnya disalati di Masjid Al-Markaz Darul Istiqamah, Jalan Bulu Lohe. Alamat rumah duka Jalan Bulu Lohe, depan SMP 5 atau SMP 3 dulu ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita mendoakan almarhumah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama kita semua di surganya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' mudkhalaha
وقها فتنة القبر وعذاب النار وأدخلها الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil ini sebagai pelajaran dan mengingatkan kita semua pentingnya untuk kita senantiasa menjaga iman, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya kematian kita tidak tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana mendatangi kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya di akhirat akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, dan sebaliknya keburukan akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses, itulah orang yang menang dengan kemenangan yang sesungguhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat ini mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tak ada kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Sehingga jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Oleh karena itu, saya juga ingin melanjutkan bahwa ada yang terus-menerus berupaya untuk menipu kita lewat dunia. Selain hawa nafsu kita memang cenderung kepada keburukan, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam yang diabadikan dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang selalu cenderung mendorong untuk melakukan keburukan. Yang kedua, setan, yang kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kamu punya musuh bebuyutan, musuh yang senantiasa bahkan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai kawan, jangan jadikan sebagai teman, jangan jadikan sahabat. Fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu senantiasa selalu berupaya untuk mengajak kelompoknya agar mereka masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jadi setan memang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Wahai Tuhan, karena Engkau sudah menyesatkan aku dan kesesatan itu menyebabkan aku menjadi penghuni neraka,
maka saya pasti akan berusaha untuk menghalangi mereka, hamba-hamba dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, saya akan menghadapi mereka, saya akan mendatangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dan dari belakang, wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri, dari segala penjuru. Ya. Syaitan bersumpah, saya akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakiri, dan kamu tidak akan mendapati mereka banyak yang bersyukur. Maksudnya sedikit sekali yang bisa taat, sedikit sekali yang bisa bersyukur kepada. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syaitan berhasil menggoda mereka, menjerumuskan mereka, mengajak mereka, kelompok yang ikut kepada syaitan, masuk dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala itu. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa fariqan minal mu'minin, kecuali satu kelompok dari orang-orang yang beriman. Dan itu juga yang disebutkan oleh iblis, yang tidak ikut, yang tidak bisa saya goda, yang tidak bisa saya jerumuskan adalah al-mukhlasin, mukhlas. Dan ini yang berat, ini yang berat. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang beriman, senantiasa berusaha, berupaya mempertahankan iman sampai akhir, karena ini berat. Bagaimana tidak? Syaitan yang bersumpah untuk menjerumuskan kita, menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, itu tidak nampak. Makhluk yang tidak kelihatan, tapi dia senantiasa berusaha. Nah, usahanya terkadang melibatkan sesuatu yang nampak, Bahkan ulama mengatakan bahwa setan itu punya senjata, punya cara untuk menjerumuskan manusia yang disebut di sini min baini aydihim, dari arah depan, yang menghalangi dia untuk akhirat. Wa min khalfihim, menghalangi dia dari belakang, maksudnya menghalangi dia untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia. Apa yang dimaksud di sini? Akhirat itu sekarang ini kita berjalan menuju akhirat. Sama dengan yang kita umumkan tadi, sudah tiba saatnya. Inilah awal perjalanan menuju akhirat dia, kuburan, dan kita semua mengarah ke sana. Setiap detik perjalanan kaki kita melangkah menuju kuburan, itulah akhirat. Dan dunia ini akan kita tinggalkan, tapi setan berupaya, berusaha bagaimana supaya kita dilalaikan karena dunia, lupa akhirat. Setan bersumpah menjerumuskan kita dari sebelah kanan. Sebagian ulama mengatakan yang disebut sebelah kanan saja, bagaimana supaya mereka tidak melakukan kebaikan sehingga tidak menjadi ashabul yamin, dan menggoda dia dari sebelah kiri agar dia menjadi ashabul shimal, yaitu orang-orang yang mencintai keburukan. Itu syaitan. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dijabarkan oleh ulama kita, bahwa syaitan berupaya menghadapi kita, dan syaitan itu tidak nampak tapi menggunakan hal-hal yang nampak, yang terkadang
rasional betul, sesuai dengan pikiran, sesuai dengan perasaan, sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan terkadang dia berusaha mempedaya kita, sehingga ulama mengatakan segala sesuatu yang menghalangi seseorang dari kebenaran itu setan, apa saja bentuk, sehingga bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, ya, bisa harta, bisa pangkat, bisa jabatan, bisa ilmu, semua bisa menjadi alat untuk menjerumuskan kita untuk mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang tidak bisa diganggu dan tidak bisa digoda oleh syaitan itu adalah kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah esensi dari apa yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mari kita menjadi hamba yang beriman agar kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita sudah menjadi wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada duka cita atas mereka. Siapa orang yang disebut wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa di semua tempat. Tapi sekali lagi kita pernah menyampaikan bahwa orang bertakwa itu bukan orang yang maksum dari dosa. Orang yang bertakwa itu masih punya potensi untuk melakukan dosa, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, bercepat-cepatlah untuk menggapai ampunan Tuhan, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Disebutkan cirinya sesudah ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Selanjutnya ayat berikutnya mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi salah satu ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertakwa adalah, yaitu orang yang ketika dia melakukan fahisyah, dosa, perbuatan keji, atau dia menzalimi dirinya, zakarullah, lalu dia sadar, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfiru lidzunubihim, maka dia bersegera beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak melanjutkan, tidak berketerusan melakukan dosa kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang sudah beberapa kali kita angkat dalam wa'idah subuh Rabu ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man 'ada li waliyan
faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba alayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari melakukan apa yang saya fardukan, apa yang saya perintahkan, yang saya wajibkan kepada mereka. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan sunnah sampai aku cinta kepadanya. Dan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita mendekatkan diri dengannya, adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya tuh masus banyak yang susah tuh, ya, yang terhalangi melakukan. Dia tahu ini perintah, dia tahu ini kewajiban, tapi berat dilakukan. Kenapa? Bertentangan dengan perasaan. Dia tahu ini adalah sesuatu yang dilarang, perintah untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan oleh Allah. Maka kita menyampaikan bahwa hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya 1, 2 ya. Kalau berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh hamba, ya, disebutkan oleh ulama bahwa ada yang disebut ahkam at-taklifi, ya, hukum taklif. Ada wajib, lawannya haram; ada sunnah, lawannya makruh; ada mubah, yang kita boleh memilih antara mau melakukan atau meninggalkan. Wajib adalah tuntutan untuk dilakukan secara pasti, harus. Haram lawannya tuntutan untuk ditinggalkan secara pasti, harus ditinggalkan. Sehingga ada yang mendefinisikan wajib adalah perbuatan yang jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Lawannya haram, dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Bahkan di malam Sabtu kemarin yang kita diingatkan satu hadis oleh Ustadz kita, bahwa siapa yang berniat baik, manhamma, siapa yang berkeinginan mau melakukan kebaikan, maka sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Baru berniat, ya. Nah, kalau dia wujudkan niat baik itu, maka dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sebaliknya, siapa yang berniat buruk, belum dicatat satu keburukan, belum dicatat satu keburukan. Dan kalau dia tidak jadi melakukan niat buruk itu, dicatat satu kebaikan yang sempurna. Luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang ikut, ya, terlibat bersama dengan setan masuk ke dalam neraka sa'ir, itu adalah kezaliman sendiri. Itu adalah kezaliman sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka diberi pilihan. Nah, kita semua ini, ya, bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing, antara ingin menjadi orang yang beriman, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditetapkan, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, ini jalan Allah, ini jalan setan. Tapi masih banyak di antara saudara-saudari kita, bahkan termasuk kita, termasuk yang berbicara, terkadang masih memilih jalan setan daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setan sendiri mengatakan, jangan kamu, ya, menuduh saya, jangan kamu menganggap saya yang salah. Saya hanya mengajak kamu dan kamu ikut. Allah mengajak kamu tidak ikut. Padahal kamu tahu janji saya adalah janji yang dusta, janji saya janji yang tidak benar. Allah berjanji, janjinya benar, kok ikut saya? Fala talumuni walumu anfusakum.
Itu yang disebutkan oleh syaitan. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mengikuti khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka karena Allah mengatakan syaitan itu musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Selanjutnya jamaah sekalian, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengistighfarkan dan mendoakan orang-orang baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang kita tahu bahwa mereka adalah sekeyakinan dan seakidah dengan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shfi mardana, ya Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana, ya Allah rahmati orang-orang yang telah mendahului kami menghadap. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram wa ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.